Ya, hadis ini tak sahih. Dalam kisah wafatnya Nabi SAW dan hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali, apabila aku nanti mati, mandikanlah saya, engkau wahai Ali, dan Ibnu Abbas yang menyiramkan air, dan Jibril yang ketiga bersama kalian. Kemudian kafankan saya dalam 3 pakaian yang baru. Kemudian letakkan saya di masjid. Sesungguhnya yang pertama kali salat atas saya adalah Ar-Rabbu Azza wa Jalla dari atas arasnya. Hadis ini tak sahih. Ya. Naam. وقد روي في حديث خطبة علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنها قالت يا أبتي كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى آذن الله فيه من السماء فقالت رضيت بما رضي الله لي. Naam. Dan diriwayatkan dari hadis tentang khutbah Ali radhiyallahu anhu ketika Ali yakni tentang khitbah fi hadis khitbati Ali radhiyallahu anhu li Fatimah, ketika Ali meminang Fatimah, bahwasanya Nabi SAW lamma sta'adzanaha, tatkala Rasulullah izin kepada Fatimah memberitahukan Ali ingin meminangnya, qalat, berkatalah Fatimah, ya abati, wahai ayahanda, ka'annaka innama iddakhartani li faqiri Quraisyin, seolah-olah engkau memang telah menyiapkan aku ya untuk laki-laki fakir dari Quraisy. Faqala, maka berkata Nabi, walladzi ba'athani bil haqq, demi dia Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma takallamtu bihadza hatta adzinallahu fihi minas sama', tidaklah aku memberitakan ini kepadamu, minta izin kepadamu, hingga terlebih dahulu aku telah berbicara tentang hal ini dengan Allah yang di langit sana. Ya, jadi kata Ali, kata Rasulullah SAW, ini adalah merupakan ya perkara yang telah aku bicarakan sebelumnya kepada Allah di atas langit sana. Faqalat, maka berkatalah Fatimah, raditu bima radhiyallahu li, kalau andai kata memang itu ya wahai ayahanda, tentunya aku rela dengan apa yang Allah rela dengannya. Sini dikatakan perkataan, aku telah meminta izin kepada Allah yang di langit. Ya. Dan hadis ini pun disebutkan hadis yang munkar, dhaif. Nah. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعا وفيه فآتي ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالسا. Ya. Kemudian dalam Musnad Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah syafaat Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang Ibnu Abbas mengangkatnya ke Rasulullah, dan di dalamnya fa'ati rabbi azza jalla, maka aku pun mendatangi Tuhanku, fa'ajidu ala kursi atau saririhi jalisan, ku dapati dia di atas kursinya atau di atas singgasananya dalam keadaan duduk. Ya. Naam. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مصرعان من ذهب مسيرة ما بينهما 500 عام. قال معبد فكأني أنظر إلى أصابع أنس حين فتحها يقول مسيرة ما بينهما 500 عام فأستفتح فيؤذن لي فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي العزة فأخر له ساجدا فأخر له ساجدا. Ya, hadis yang tadi sebelumnya juga diriwayatkan ya bahwasanya aku dapati Tuhan di atas kursinya, di atas ya kursinya dalam keadaan duduk juga,
hadis ini lemah, dhaif. Perawinya ada bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Ya. Kemudian dari hadis berikutnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dan dia berkata, ya'tuni. Ya, fa amshi baina aydihim hatta atiya babal jannah. Ya, mereka datang kepadaku. Maksudnya para malaikat, sehingga aku pun berjalan bersama mereka hingga tiba di depan pintu surga. Walil jannati masra'an min dhahabin, dan surga itu memiliki 2 tempat masuk dari emas, masirata ma bainahuma 500 am. Jarak antara keduanya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Qala Ma'bad, berkata Ma'bad, fa ka'anni anzuru ila sabi Anas, aku masih ingat melihat pada jari-jari Anas. Hina fatahaha yaqul, ketika dia membukakan jari-jarinya, dia mengatakan, membukakan jari-jarinya seperti ini, masiratu ma bainahuma 500 am. Jarak antara kedua pintu masuk ini adalah 500 tahun perjalanan. Fa astaftihu, maka aku pun minta izin agar diberikan izin masuk. Fayu'dhan li, aku pun diberikan izin masuk. Fa adkhulu ala rabbi, maka aku masuk menemui Tuhanku. Fa ajiduhu qa'idan ala kursiyil izzah, ku dapati dia duduk di atas kursi kemuliaan. Fa akhirru lahu sajida, maka aku pun sujud tersungkur kepadanya. Dan lafaznya juga terdapat badannya banyak keanehan. Ya. Ya. Tafadhal. Wa dzakara Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yanzilu ila as-sama'i dunya wa lahu fi kulli sama'in kursiyyun fa idza nazala ila as-sama'i dunya jalasa ala kursiyyihi thumma yaqul man dhal ladhi yuqridu ghayra 'adimin wa la dhalumin man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu man dhal ladhi yatubu fa atuba alayhi fa idza kana 'inda as-subhi irtafa'a fa jalasa ala kursiyyihi rawahu Rawahu Abu Abdullah Ibn Mundah wa ruwiya an Sa'idin mursalan wa mausulan. Ibnu Mandah. Nah, Abdul Razak menyebutkan dari Ma'mar dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza jalla turun ke langit dunia dan dia memiliki di setiap langit kursi. Apabila dia turun ke langit dunia, maka dia duduk di atas kursinya. Kemudian dia berkata, man dzalladzi yaqridu ghayra adimin wala dhulumin, adakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mampu, man dzalladzi yaqridu ghayra adimin wala dhulumin, kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak zalim. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lah, adakah yang minta padaku ampunan, ku ampunkan dia. Man dzalladzi yatubu fa atub alaihi, adakah yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Fa idza kana inda subhi irtafa, jika telah datang subuh maka Allah naik. Fa jalasa ala kursihi, maka dia pun duduk di atas kursinya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Abdullah Ibnu Mandah dan diriwayatkan oleh Sa'id secara mursal dan mausul. Berkata Syafi'i rahimahullah, mursal Sa'id menurut kami adalah baik. Ya. Dan hadis ini juga diperbincangkan. Ya. Nah, tafadhal. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة والنار وهو في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Idza jama'a Allahul khalaiqa", jika Allah telah mengumpulkan semua hamba-hambanya, hasabahum, maka Allah menghisab mereka.
Fayumayyizu baina ahli jannati wan nar, kemudian Allah memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa huwa fi jannati al-'arsy, dan dia di atas, dan di dalam surganya di atas arasnya. Berkata Muhammad bin Uthman ad-Darimi al-Hafidh, hadza haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته. حديث صحيح. Dari Jabir bin Sulaim, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang laki-laki sebelum kalian yang memakai dua pakaian dengan kesombongan. Maka Allah melihatnya dari atas arasnya, maka Allah murka kepadanya dan memerintahkan bumi untuk menelannya. Hadisun sahih. Naam. وروى عبد الله ابن بكر السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني حاسم إلا كمثل ريحانة في وسط الزبل فسمعت تلك المرأة فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فقال مغضبا فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه وخلق أرضين سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار المضر ثم اختار مضر فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار على من أحب قريشا فيحب فبحبي أحبهم ومن أبغض قريشا فببغضي أبغضهم. Abdullah bin Bakar As-Sahmi meriwayatkan, dia berkata, Yazid bin Uwanah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Dhakwan dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah suatu hari duduk-duduk di hadapan rumah Rasulullah SAW. Tiba-tiba lewatlah salah seorang putri daripada putri Rasulullah SAW. Maka ada orang yang menyeletuk daripada satu kaum, mereka berkata, hadhihi ibnatu Rasulillah, ini adalah putri Rasulullah. Faqala Abu Sufyan, maka berkatalah Abu Sufyan, yang sepertinya kala itu belum masuk Islam, ma mathalu Muhammadin fi bani Hashimin illa kamathali raihanatin fi wasati zabli, tidaklah perumpamaan Muhammad di tengah-tengah Bani Hashim kecuali bagaikan perumpamaan raihanah. Ya, raihanah adalah tumbuhan yang wanginya harum, baunya wangi, buahnya juga enak. Yang tumbuh di tengah-tengah sampah. Fasami'athu tilka al-mar'ah, maka putri Rasulullah mendengar celaan ini, celaan kepada Bani Hashim. Dikatakan Nabi adalah buah yang harum yang tumbuh di tengah-tengah sampah. Dia sampaikan ke Rasulullah, maka Rasulullah keluar, dan Rasulullah berkata dengan marah, dia naik ke atas mimbarnya dan dia berkata, mengapa ada sebagian orang yang menceritakan tentang satu kaum, maksudnya tentang Quraisy, menjelek-jelekkan
yang menjelek-jelekkan Bani Hashim. Bagaimana aku mendengarkan satu perkataan yang menjelek-jelekkan satu kaum, maksudnya Bani Hashim. Ya, jadi mereka mencela Bani Hashim, kakeknya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit, maka dia pilih yang paling tertinggi dan dia menempatinya. Ini lafaz yang tak sahih, makanya hadis ini tidak sahih. Allah tidak diliputi tempat, ya, dan Allah SWT mustahil diliputi oleh tempat. Fasakanaha, maka Allah menempatinya. Ya, kata-kata ini tak sahih. Waskana samawati man syaa min khalq, kemudian dia tempatkan siapa yang dikehendaki dari golongan malaikat-malaikatnya dan makhluk lainnya pada langit-langitnya. Wakhtara khalqahu, dan dia kemudian memilih makhluk-makhluknya. Fakhtara bani Adam, maka Allah memilih dari anak-anak Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara al-Arab, dari bani Adam keturunan Adam Allah pilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah pilih Mudhar, dari Mudhar Allah pilih Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ya, maka aku adalah merupakan manusia pilihan dari pilihan dari pilihan. Ketahuilah barang siapa yang mencintai Quraisy, maka ya aku pun dengan kecintaanku kepadanya, aku pun mencintainya. Kecintaanku kepada Quraisy, aku pun mencintainya, yang mencintai Quraisy. Barang siapa membenci Quraisy, maka dengan kebencianku aku pun membencinya. Ya, hadis ini dikatakan oleh Abu Hatim Razi, hadisnya mungkar. Mungkar adalah riwayat yang dhaif menyelisih riwayat yang sahih. Sebagian lafaznya benar, tapi ada yang tak sahih. Tak mungkin Allah menempati tempat. Dia di atas arasnya, bukan dalam langit yang ketujuh. Ya. Naam. وقال يعقوب ابن سفيان في مسنده قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة جمعة نعم في كل جمعة وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى اكشفوا الحجب فيكشف حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قول الله عز وجل ولدينا مزيد. Ya, Ya'qub bin Sufyan dalam musnadnya berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnul Musaffa, dan dia mengatakan Suwaid menceritakan kepada kami, yaitu Suwaid bin Abdul Aziz, dia berkata Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, dan dia berkata Zaid bin Ali menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang kelak penduduk surga mengunjungi Allah Tabaraka Ta'ala setiap Jumat. Ya. Kemudian disebutkan bahwa mereka diberikan Allah berbagai macam pemberian. Kemudian berkatalah Allah Ta'ala, ikshiful hujubah, singkaplah hijabku. Fayakshifu hijaban, thumma hijaban, maka mereka pun menyingkap hijab demi hijab Allah. Hatta yatajalla lahum an wajhi Tabaraka Ta'ala, sehingga Allah menampakkan bagi mereka wajahnya. Faka'annahum lam yaru ni'matan qabla dhalik, seolah-olah mereka tak pernah ada nikmat sebelumnya yang lebih bagus daripada apa yang mereka lihat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan bagi kami ada tambahan. Tambahan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Utsman ad-Darimi qala haddatsana Abu Musa قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلاح قال حدثنا الضحاك ابن مزاحم
قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر 7 سماوات فيكونون 7 صفوف قد أحاطوا بالناس ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بها الملك الأعلى الملك الأعلى جل جلاله الملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة. Kemudian Utsman Ad-Dari meriwayatkan Abu Musa menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Wana menceritakan, dia berkata, Al-Ajlah menceritakan, dia berkata, Ad-Dhahak menceritakan, Ad-Dhahak bin Muzahim, dia berkata, sesungguhnya Allah telah merintahkan langit di hari kiamat untuk membelah, maka langit tersebut mengeluarkan penghuni-penghuninya berupa malaikat-malaikat, fayuhituna bil ardi wa man fiha, maka malaikat-malaikat turun dari langit mengelilingi bumi. Kemudian Allah perintahkan malaikat langit kedua pun demikian, hingga 7 lapis langit, semua malaikat Allah suruh turun. Fayakununa 7 sufufin, maka 7 lapis langit, maka 7 saf dari rombongan-rombongan malaikat. Malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mengelilingi manusia di bumi mahsyar mereka. Qad ahatu bin nas, seluruh malaikat turun mengelilingi manusia di padang mahsyar mereka, di bumi mahsyar mereka. Kemudian turunlah Allah Jalla wa Ala fi bahaihi wa jamalih, dalam keindahannya, keelokannya, wa ma'ahu man sya'a minal malaikat, dan Allah Jalla wa Ala bersama malaikat-malaikat yang Dia kehendaki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datanglah masanya kelak, Tuhanmu akan datang dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat untuk menyidang manusia. Naam. وقال عثمان بن سعيد قال حدثنا هشام ابن خالد الدمشقي وكان ثقة قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور أنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبأنا atau أخبرنا أنا معناه أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك لتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا وهو له قسم إلا آتاه ولا خيرا ليس له بقسم إلا دخر له أفضل منه ولا يستعيذ بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر منه قلت ما هذه النقطة سوداء قال هذه ساعة يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل قال لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي وقد خف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون
Ar-Ruqashi wa Abdullah as-siddiquna wasyuhada'u wa yaumal qiyamati. Uthman bin Sa'id meriwayatkan dengan jalan sanadnya dari Anas, dia berkata, bersabda Rasulullah, datang kepadaku Jibril dan di telapak tangannya ada cermin. Pada cermin tersebut terdapat ada nokta hitam. Aku bertanya, Jibril, yang nokta hitam ini apa? Maka dia berkata, inilah hari Jumat. Allah telah mengirimnya kepadamu agar menjadi petunjuk bagimu dan kepada umatmu setelahmu. Aku bertanya, ada apa dalam hari ini? Dia berkata, hari ini dalamnya penuh kebaikan untuk kalian. Kalianlah yang paling terakhir, namun kalianlah yang paling terdahulu nanti di hari kiamat. Dan dalam hari itu, yakni Jumat, ada satu waktu tidaklah seorang hamba mukmin ya berdoa, mengerjakan salat padanya, memohon kepada Allah ya kebaikan kecuali kelak akan diberikan baginya apa yang dia minta. Ya. Wala khairan laisa lahu biqismin illa dakhal lahu afdal min. Ya, dan tidak ada kebaikan yang memang bukan menjadi bagiannya tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuknya lebih baik daripada apa yang dia ya inginkan. Dan tidaklah dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan kecuali apa-apa yang tertuliskan baginya, kecuali Allah Jalla wa Ala akan menjauhkan daripadanya kejelekan tersebut lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Maka aku bertanya, ma hadhihi nuqtatus sauda? Apa pula ini nokta hitam yang lain ini? Maka Jibril menjawab, inilah as-sa'atu yauma taqumul qiyamah, hari kiamat itu akan terjadi. Ya, itu hari Jumat. Wa huwa sayyidul ayyam, dan hari Jumat adalah merupakan penghulu bagi hari-hari. Dan kami mengatakan, menyebutkan tentang hari ini di sisi kami para malaikat dengan hari al-mazid, hari tambahan. Aku bertanya, mengapa kalian menamakannya dengan hari tambahan? Ya Jibril. Maka Jibril berkata, karena Tuhanmu telah ya menjadikan di surga ada lembah yang begitu luasnya, terbuat daripada misik yang putih. Pada hari Jumat datang, dari hari-hari yang ada di hari akhirat, Tuhan Al-Jabbar turun dari arasnya ke kursinya, ke tempat ya lembah tersebut. Sementara telah dipenuhi kursi dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang diduduki di atasnya para siddiqun, para syuhada di hari kiamat. Naam. Thumma yaji'u ahlul ghurafi hatta yahuffu bil kuthbi. Thumma yabdu lahum dzul jalali wal ikrami tabaraka wa ta'ala fayaqul ana alladhi sadaqtum wa'di wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa sadaqtukum wa'di. Ana alladhi sadaqtukum wa'di wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa ahlaltu lakum dara karamati fasaluni fayaquluna yakfi. Kemudian datanglah ahlul ghuraf, penduduk surga yang paling tinggi. Hatta yahuffu bil kuthub, ya, mereka berkeliling dalam jumlah yang banyak. Kemudian tampaklah Dzul Jalali, Allah Dzul Jalali wal Ikram tabaraka taala. Maka Allah berkata, ana alladzi sadaqtukum wa'di, akulah yang dahulu menepati janjiku kepada kalian. Akulah yang dahulu menyempurnakan nikmatku atas kalian. Akulah yang dahulu menghalalkan untuk kalian negeri yang penuh kemuliaan, itu surga. Fasaluni, maka sekarang mintalah kepadaku. Naam. Fayaquluna bi ajma'ihim nas'aluka ar-ridha 'anna fayushhiduhum 'ala ar-ridha. Thumma yaqulu lahum saluni fayas'alunahu hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum. Thumma yaqulu lahum saluni. Kemudian Allah berkata, ya, saluni, mintalah kepadaku. Mereka pun berkata seluruhnya, ya Tuhan, kami bermohon kepadamu keridhaan-Mu, ridhoilah kami. Maka Allah saksikan kepada seluruhnya mereka bahwa Allah telah meridhai mereka. Kemudian Allah kembali berkata kepada mereka, mintalah kepadaku. Maka mereka pun meminta segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya, sehingga berkata Tuhan mereka, mintalah lagi kepadaku apa yang kalian mau. Naam. Saluni
saluni fayaquluna hasbuna rabbuna radina fayarji'ul jabbaru jalla jalalu ila arsyihi. Hasbuka. Kemudian Allah kembali bertanya, minta lagi, minta lagi. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan kami telah ridho, cukup ini semua. Ya, kami ridho dengan apa yang telah Kau berikan. Maka Tuhan Allah Jalla wa'ala kembali, Jalla Jaluluh kembali ke arasnya. Fayaftahu lahu biqadri na'am. Fayaftahu lahum biqadri isyraqihim min yaumil jumu'ati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbi bashar. Fayarji'u ahlul ghurafi ila ghurafihim wa hiya ghurfatun min lu'lu'atin bayda wa yaqutatin hamra wa zamradatin khadra laysa fiha fasmun wala wasmun. Kemudian maka Allah Jalla wa'ala membukakan bagi mereka cahaya. Maka Allah bukakan bagi mereka sesuai dengan tingkat cahaya yang mereka miliki pada hari Jumat. Ya, berbagai macam nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata mereka, tak pernah terdengar oleh telinga mereka, tak pernah terdetikkan, terpikirkan oleh hati manusia sekalipun. Kemudian kembalilah ahlul ghurab, penduduk surga yang paling tertinggi, ke tempat-tempat mereka. Dan tempat mereka adalah tempat yang dibangun dari batu lu'lu'ah, permata yang putih, batu yakut yang merah, zamrud yang hijau, yang tak ada padanya sedikit pun celah, ya. Tidak terdapat padanya sedikit pun cacat. Naam. Muttaridatun fiha anharuha mutadalliyatun fiha thimaruha fiha azwajuha wa khadamuha wa masakinuha falaysu ila yaumin ahwaja minhum ila yaumil jumu'ati liyazdadu fadlan min rabbihim wa ridwanan. Ya. Di tempat tersebut terdapat sungai-sungai, juga pohon-pohonan yang buah-buahannya menjuntai-juntai. Dalamnya juga terdapat bagi mereka istri-istri mereka, para pembantu-pembantu mereka, dan rumah-rumah mereka. Maka tak ada yang lebih mereka butuhkan daripada hari Jumat, agar mereka bertambah-tambah karunia yang Allah berikan kepada mereka kelak. Ya. Hadis ini disebutkan adalah hadis yang dhaif. Ya. Naam. Rawahu an Anasin bijama'atun minhum Uthman bin Amir Abi al-Yuqdhan wa min tariqihi rawahu Syafi'i fi musnadihi wa Abdullah bin al-Imam Ahmad fi sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang daripada Anas bin Malik, di antara mereka adalah Uthman bin Amir Abi al-Yuqdhan. Dan dari jalurnya pula lah Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya, dan Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab sunnahnya. Ya. Dalam jalur-jalur ini terdapat peraih bernama Uthman bin Abi Humaid. Ya. Dialah Ibnu Umair Abu Yaqidhan yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Mereka berkata tentang laki-laki ini, dia adalah mungkarul hadis. Hadisnya selalu lemah, menyelisihi hadis-hadis yang sahih, yang thiqat. Waqala fi akharun matruk. Sebagian mengatakan dia adalah orang ditinggalkan hadisnya. Ya. Demikian kajian kita. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan di sini? Ya, Ustaz, kenapa para ulama di dalam kitab-kitab mereka memasukkan dalil dalam hadis-hadis palsu dan lemah? Apakah ada tujuan khusus mereka? Ya. Nah, para ulama menukil sebagian dari kitab-kitab mereka ada hadis-hadis yang dhaif. Ya, tapi mereka menyebutkan jalur-jalurnya. Karena pada masa mereka orang akan mengetahui dengan melihat jalur-jalur. Bahkan dalam kitab Imam Tabari rahimahullah, dalam tafsir Tabari banyak sekali hadis-hadis dan sanad-sanad yang lemah. Ya, demikian juga dalam kitab Tarikh beliau tentang sejarah-sejarah yang sebagian diambil daripada
ya ahlu bid'ah. Mengapa dalam tarikh Tabari demikian? Jawabannya, pada masa mereka menyebutkan sanad. Dan orang-orang terdahulu cukup dengan melihat sanad taulah kelemahan hadis. Mereka menyebutkannya bukan sebagai hujjah, tapi sebagai bentuk ya koleksi, mengumpulkan hadis-hadis dalam bab ini. Inilah hadis-hadisnya. Sebagiannya adalah hadis-hadis yang sahih, sebagiannya hadis-hadis yang lemah. Ya. Maka mereka amanah ilmiah, mereka menyebutkan inilah jalurnya. Si fulan dari si fulan si fulan. Ya. Mengapa mereka sebutkan? Ya, untuk mengumpulkan dalam bab itu berbagai macam hadis. Dan setiap orang yang membacanya pada zaman tersebut mengetahui kelemahan tersebut dari para perawinya. Adapun orang-orang datang belakangan seperti kita tak tahu. Karena itulah datanglah para muhaqqiqun yang mereka menuliskan setiap hadis tersebut, para perawinya, hukumnya, dalamnya ada kelemahan, sebagai referensi bagi kita. Ya. Nanti kita akan belajar Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, insyaallah Sunan Nasa'i. Dan dalam kitab-kitab mereka juga terdapat sejumlah hadis-hadis yang dhaif. Tapi sedikit. Ya. Kenapa disebutkan? Ya, boleh saja sebagai bentuk amanah ilmiah. Dalam bab tersebut ada sekian hadis. Dan sebagian ulama berpendapat dalam bab fikih, perkara fikih dari hadis yang dhaif ini. Inilah pendapat mereka. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram yang kita pelajari juga terdapat sebagian daripada hadis yang dhaif. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani ingin memberitahukan kepada kita dalam bab ini ada hadis semacam ini. Hadis ini dhaif, dipakai oleh sebagian ulama. Dari pendapat mereka itulah terlahir pendapat yang bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif ini. Hadis-hadis yang lemah. Karena itulah Imam Albani rahimahullah mengikuti setiap kitab sunan tersebut. Maka Syekh Albani rahimahullah mengumpulkan Sahih Ibnu Hibban, Sahih misalnya apa? Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud, dipisahkan Syekh Albani rahimahullah. Inilah hadis-hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud, ini hadis-hadis yang dhaif. Sahih Tirmidzi, Dhaif Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah, Dhaif Ibnu Majah. Syekh Albani rahimahullah mengumpulkannya. Ya. Kemudian dalam sebagian hadis-hadis terdapat persisian para ulama dalam menghukuminya, kembali kepada tingkatan-tingkatan ulama sendiri. Karena ulama dalam hukum hadis terbagi menjadi 3 tingkatan. Sebagian mereka adalah golongan al-mutasyaddidun yang begitu ketatnya dalam menyaksi hadis. Sehingga kalau mereka mengatakan dhaif belum tentu dhaif. Ya, semisal Imam Nasa'i itu termasuk golongan al-mutasyaddidun. Kalau dia katakan ini hadis dhaif, belum tentu dhaif. Lihat lagi perkataan ulama lainnya. Ada sebaliknya golongan al-mutasahilun yang mereka mudah mensahihkan hadis, tidak ketat syarat-syaratnya, tidak ketat dalam syarat menerima para perawi. Ada perawi yang dilemahkan oleh banyak para ulama hadis dan dia mensahihkannya, menerimanya. Kalau mereka mengatakan hadis ini sahih, maka tak dapat diterima secara langsung. Seperti Al-Imam Al-Hakim yang begitu mudah mensahihkan hadis. Karena itulah terpaksa Dzahabi rahimahullah mengikuti semua perkataan Imam Hakim. Yang kata dia, ini sesuai syarah Bukhari Muslim, sesuai syarah Bukhari Muslim. Diteliti kembali Imam Dzahabi rahimahullah, kemudian dipisah-pisahkan. Kadang-kadang Imam Dzahabi mengatakan huwa kama qala, hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Hakim. Kadang-kadang sebaliknya dikatakan huwa laisa kama qala, hadis ini tidak sebagaimana disebutkan oleh Hakim. Dikomentari. Dan ada kelompok yang al-mu'tadilun, pertengahan. Sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Muslim. Ya, maka terdapat antara ulama perbedaan dalam sebagian perawi. Karena itulah orang-orang datang belakangan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini, kemudian mentarjih. Ya, sebagaimana dalam masalah-masalah fikih ada tarjih, demikian juga dalam masalah-masalah periwayatan hadis. Ya, meski kita dapati tadi ada keterangan-keterangan yang dhaif dalam banyak keterangan, tapi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil banyak yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Karena kitab ini merupakan rujukan dan dia mengumpulkan dari banyak kitab-kitab. Dan apa yang dikumpulkan dari kitab-kitab tersebut ada yang tak selamat daripada hadis-hadis yang dhaif. Kadang-kadang Imam Qayyim menukil daripada Imam Darimi, Musadd Darimi, kadang-kadang dari kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, ya, Abu Nu'aim Al-Isfahani, yang terkenal mereka selalu meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi dia menukil
tentang Allah Subhanahu wa taala atas arsy, maka hadis-hadis semua dikumpulkan. Sebagian sahih dan itu yang jadikan pegangan kita, sebagian dhaif. Ya, untuk sebagai wawasan belaka. Wallahu tabaraka wa taala alam. Ya, ini besok aja lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا